نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آمنا بما أنزلت وما تأمر رسولك اكتبنا مع الشاهدين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة كلها فرضا لله تعالى يا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena jemaah sholat tarawih rahimahullah kita berpuasa sudah mendapatkan 9 hari. Berarti tarawih witir ini kita sudah mendapatkan 10 hari. Malam ini berarti malam 10, besok malam berarti malam 11 Ramadan. Malam 10 sekarang kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamanya surat tarawih, yarzuquhullahu khairai dunya wal akhirati. Orang itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kebaikan, 2 kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi kita sekalian yang melakukan tarawih malam ini, yang biasanya kita baca bersama doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dalam akhirat, di dalam dunia, dan kebaikan di dalam akhirat, mudah-mudahan kita temukan malam ini diberikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Di semalam insyaallah fadilah keutamanya tarawih adalah Allah Ta'ala memberikan pahala sama dengan pahalanya dengan orang yang kayaumi wulida min batni ummi yakhruju min dunubi. Orang itu akan keluar dari dosa-dosanya. Besok malam yang melakukan sholat tarawih malam 11 keluar dari dosa-dosanya kayaumi wulida min batni ummi, sebagaimana pada hari keluar dari dosa-dosanya
di waktu dilahirkan dari perut ibunya. Jadi besok malam yang tarawih malam 11 ini orang akan keluar dari dosanya, sama halnya keluar dari dosanya tidak mempunyai dosa seperti hari dilahirkan dari ibunya. Mudah-mudahan kita besok malam bisa melakukan tarawih dan mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimahumullah. Tentang masalahnya kebaikan-kebaikan banyaklah sekali. Kebaikan diantaranya adalah ibadah-ibadah. Makanya sunnah ibadahnya pahala sama dengan wajib. Yang wajib pahalanya sama dengan wajib 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan sedekah, bagaimana kalau sedekah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi shahibiha." Sedekah manakala keluar dari tangan pemiliknya. Pemilik sedekah mengeluarkan sedekah, dikeluarkan dari koceknya oleh tangannya ini. Takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah itu sendiri berkata, perkataannya ini 5 kalimat, 5 ucapan. Apa saja ucapan sedekah manakala keluar dari tangan pemiliknya? Al-ula yang pertama, kuntu soiratan fakabbartan. Saya adalah bara kecil, namun engkau telah membesarkan saya. Jadi harta benda sebelum dikeluarkan sebagai sedekah ini barang yang kecil. Namun setelah dikeluarkan katanya sedekah ini, sekarang saya sudah menjadi barang besar, bukan barang kecil lagi katanya sedekah itu. Jadi kita yang mempunyai sedekah, sekalipun kecil macam apapun, apalagi besar, asalnya ini kecil, namun akan menjadi barang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian yang nomor 2, kuntu harisi. Apa namanya? Kunta harisi begitu. Jadi kata sedekah itu setelah keluar dari tangan pemiliknya, ia mengatakan, kamu Tuhan, kamu Toge, kamu yang telah mengeluarkan saya dari kocekmu, dikeluarkan oleh tanganmu, kamu ini menjaga saya sebelum dikeluarkan sebagai sedekah. Cuma setelah dikeluarkan harta benda ini sebagai sedekah, sedekah itu mengatakan fal'ana kuntu harisatan. Sekarang saya yang menjaga Anda. Jadi kalau harta sebelum disedekahkan itu kita yang menjaganya. Takut pencuri, takut ambil, takut rusak, takut kebanjiran dan sebagainya. Itu sebelum kita keluarkan menjadi sedekah. Akan tetapi setelah harta itu keluar menjadi sedekah, harta yang dikeluarkan menjadi sedekah itu sekarang berbalik mengatakan kuntu harisatan. Sekarang saya yang akan menjaga Anda. Jadi sedekah itu yang bisa menyelamatkan, membantu kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nomor 2. As-salifatu yang nomor 3, sedekah itu kuntu aduan fa'ahbabtani. Saya adalah musuh. Saya ini adalah musuh Anda. Musuh saya ini. Cuma setelah Anda ini keluarkan sebagai sedekah, bukan musuh, fa'ahbabtani, berarti engkau telah mencintai saya. Engkau telah menjadikan saya sebagai kekasih. Berarti saya sebagai kekasih Anda. Besok saya akan membantu Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabiatu nomor 4, sedekah itu berbicara setelah keluar dari tangan pemiliknya itu. Apa pembicaraannya? Kuntu faniyatan. Saya sebenarnya adalah barang yang sirna, barang yang rusak, barang yang hancur, barang yang binasa. Tapi setelah Anda ini mengeluarkan saya sebagai sedekah Anda, fal'ana fa'abqaitani, maka Anda itu sekarang menetapkan saya.
Kalau harta benda sudah dijadikan sedekah itu tidak hancur, tidak lapuk, tidak rusak, tidak musnah, tidak. Akan tetapi harta itu akan menjadi barang yang tetap keberadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kedatangan orang yang murah tangannya mengeluarkan sedekah itu akan menjemputnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, sedekah itu mengatakan kalimat yang terakhir adalah wal khamisatu kuntu qalilatan. Saya adalah barang yang sedikit. Katanya harta, katanya sedekah sebelum dikeluarkan. Namun setelah engkau ingin mengeluarkan, fakatsartani, engkau telah memperbanyak saya. Asalnya sedikit, sekarang setelah saya dijadikan sedekah oleh Anda, makanya sekarang ini menjadi barang yang banyak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka orang itu akan mempunyai kebaikan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bisa saja 1 berbanding 70, bisa saja 90, bisa saja 900, bisa saja 9.000, bisa saja berbanding 100.000, bisa saja berbanding 900.000. Terserah kemana sedekah itu diberikan. Nah, ini hadirin jamaah sholat tarawih witir rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang gemar bersedekah, karena sedekah itu tidak akan hilang. Sedekah itu tidak akan menjadi kecil, tidak ada artinya. Sedekah itu tidak akan rusak dan sebagainya. Akan tetapi barang yang kita keluarkan sebenarnya itu bukanlah merupakan pengeluaran, akan tetapi itu merupakan pemasukan yang kita tidak kita rasakan. Pemasukan itu bisa kita ambil besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sedekah itu adalah tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.